Ya, adik-adik semangat pagi, salam top, salam matematika. Semoga adik-adik tetap sehat dan selalu semangat mengerjakan soal-soal matematika. Kali ini kita akan belajar fungsi kuadrat, yaitu persiapan penilaian akhir semester di kelas 9 SMP. Ya, video yang saya buat semoga membantu adik-adik mengerjakan soal-soal PAS. Ya, kita langsung aja masuk ke materinya. Ya, soal nomor 22, nilai pembuat nol fungsi dari fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat ditambah 5x min. Pembuat nol artinya nilai x yang menyebabkan fungsi itu sama dengan nol. Ya, jadi fx-nya sama dengan nol. Itulah disebut dengan pembuat nol. X kuadrat tambah 5x min 36 sama dengan nol. Nah, lalu difaktorkan. Adik-adik yang belum lancar memfaktorkan, silakan lihat bagaimana cara faktorisasi. Ya, oke, di sini x ya, supaya jadi x kuadrat. Nah, 36 min 36. Cari dua bilangan, kalau dikali hasilnya min 36, kalau dijumlah hasilnya adalah 5. Ya, berapakah itu bilangannya, Dede? Ya, berapa kali berapa? Ya, 9 plus 9 dengan min 5 ya. Kalau dikali, 4 ya. Kalau dikali hasilnya min 36, ini kalau dijumlah hasilnya 5 ya. Oke, berarti di sini x ditambah 9 sama dengan 0, maka x sama dengan min 9. X min 4 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 4 ya. Jadi jawabannya yang mana, Dede? Iya, yang B. Ya, soal nomor 23. Persamaan sumbu simetri dari fungsi kuadrat fx sama dengan min x kuadrat tambah 4x min 10 adalah. Ya, rumus dari sumbu simetri adalah min b per 2a. Ya, di situ a-nya adalah min 1, b-nya adalah 4. Nah, sehingga jadinya 4 per 2 kali min 1. Ya, min 4 per min 2. Maka hasilnya adalah 2. Jadi X sama dengan 2 merupakan sumbu simetrinya. Maka jawabannya adalah yang B. Ya, bagaimana Dede? Cukup jelas? Iya. Soal nomor 24. Persamaan sumbu simetri dari fungsi kuadrat. Nah, sama seperti tadi, caranya yaitu min X sama dengan min B per 2A. Oke, kita lihat B-nya berapa Dede? Ya, min 12. Jadi ini min 12. 2 kali A. A-nya berapa Dede? Ya, A-nya adalah 2. Ini adalah A. Oke, kita masukkan. Min kali min jadi plus. Ya, per 4. Jadi jawabannya 3. Jadi X sama dengan 3 merupakan sumbu simetri. Maka jawabannya adalah yang C. Oke, selanjutnya nomor 25. Nilai optimum ya, nilai optimum ini berarti bisa nilai maksimum, bisa minimum ya, bisa maksimum, bisa minimum. Nah, kita lihat dulu fungsi fx-nya x kuadrat ditambah 8x ditambah 12. Di sini nilai a-nya adalah 1. A sama dengan 1. Ya, a-nya 1 berarti dia lebih daripada 0 sehingga parabolanya, grafik fungsi kuadratnya terbuka ke atas atau cekung ke atas. Sehingga bagian yang paling bawah ini disebut dengan minimum. Jadi dia memiliki minimum. Maksimum dia tidak punya. Maka pilihan yang A pasti salah, pilihan yang B pasti salah. Nah, jadi kemungkinan jawabannya adalah C atau D. Nah, bagaimana cara mencari nilai minimum? Pertama kita cari dulu sumbu simetrinya, yaitu min B per 2A. Ya, B-nya dimasukkan yaitu 8 dibagi dengan 2A. A-nya adalah 1, maka didapat min 4. Ya, selanjutnya Y minimum dicari dengan cara memasukkan min 4 ke fungsi yang diketahui. Berarti min 4 pangkat 2 ditambah 8 kali min 4 ditambah dengan 12. Maka didapat 16 min 32 ditambah 12. Ya, 16 dikurang 32 dapat min 16 ya. Oke, berarti ini dapatnya min 4. Jadi
minimumnya adalah, ya ini Y minimum ya, adik-adik ya, minimum. Nah, sehingga jawabannya minimumnya adalah min 4 ini ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Ya, selanjutnya nomor 26 ya. Kasusnya sama ya, nilai optimum, nilai balik. Jadi bisa kasusnya maksimum, bisa minimum. Ada dua kemungkinan. Ya, kita analisis seperti tadi. Fx-nya sama dengan min 4 x kuadrat ditambah 8x ditambah 12. Di sini A-nya sama dengan min 4, artinya dia kurang daripada 0. Itu artinya grafiknya terbuka ke bawah ya. Oke, cekung ke bawah. Berarti bagian yang paling atas ini disebut dengan titik maksimum. Ya, jadi dia memiliki maksimum, tidak punya minimum. Jadi jawaban yang C pasti salah, jawaban yang D pasti salah. Nah, bagaimana cara mencari nilai maksimumnya? Pertama kita cari dulu sumbu simetri. Rumusnya min B per 2A. Ya, B-nya berapa Dede? 8. Ya, inilah 8 ya. Oke, per 2A. A-nya berapa Dede? Ya, A-nya adalah koefisien dari X kuadrat, yaitu min 4. Nah, ini dihitung dapatlah nilai X sama dengan 1. Lalu X sama dengan 1 dimasukkan ke nilai fungsinya. Maka min 4 kali 1 kuadrat ditambah 8 kali 1 ditambah 12 ya. Jadi dimasukkan ke nilai fungsi fx ini adik-adik ya. Nah, kita hitung min 4 kali 1 ditambah 8 ditambah 12. Ya, ini min 4, 8 tambah 12 dapat 20. So, hasilnya adalah 16. Jadi simpulannya adalah Y maksimumnya adalah 16 ya. Jadi jawabannya adalah yang ini adik-adik, maksimumnya 16, jawabannya adalah yang A. Oke, selanjutnya nomor 27. Titik optimum. Nah, berarti titik di sini maksudnya adalah X, Y-nya. Ya, kita lihat analisis kembali, yaitu fx-nya sama dengan X kuadrat min 10x dikurang 24. Ya, grafiknya terbuka ke mana nih Dede? Ya, A-nya sama dengan 1 berarti lebih besar daripada 0. Dia terbuka ke atas. Jadi dia memiliki titik minimum ya. Oke, kita cari dulu sumbu simetrinya yaitu min B per 2A. Ya, min. B-nya berapa Dede? Ya, B-nya adalah koefisien dari X yaitu min 10. Ya, per 2 kali A. A-nya adalah koefisien dari X kuadrat yaitu 1 ya. Kalau nggak ditulis ini berarti 1 ya. Nah, dengan demikian sumbu simetrinya adalah X sama dengan 5. Nah, selanjutnya kita cari nilai Y-nya. Yaitu dengan cara memasukkan 5 ke fungsinya. Ya, ke fungsi fx ini adik-adik ya. Nah, berarti dapat 5 kuadrat min 10 kali 5 dikurang 24. Ya, ini 25 min 50 min 24. Ya, 25 dikurang 50 akhirnya minus 25. Ya, minus 25 minus 24 jadinya minus 49. Nah, berarti titik baliknya adalah 5, min 49 ya. Jadi didapat titik minimumnya 5, min 49. Maka jawabannya adalah yang D. Yang ini adik-adik ya. Oke, kita lanjutkan nomor 28. Daerah hasil fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat tambah 2x min 3 dengan daerah asal. Ya, saya tulis lagi fx-nya sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurang 3 dengan daerah asal min 4 kurang sama dengan x kurang sama dengan 2. Ya, pertama kita cari dulu sumbu simetrinya adik-adik. X sama dengan min B per 2A. Ya, B-nya berapa Dede? 2. Oke, per 2 kali A. A-nya adalah 1, maka didapat min 1. Perhatikan daerah asalnya, yaitu dari min 4 sampai 2. Jadi min 1 ini masuk di dalam daerah asal. Maka kita lanjutkan prosesnya mencari Y-nya. Jadi masukkan min 1 ke fungsi awal. Ya, min 1 pangkat 2. Ya, lanjutkan Dede ya, masukkan ke sini.
Lalu ditambah dengan 2 kali min 1 dikurang 3. Ya, min 1 pangkat 2 berarti 1. 2 kali min 1 berarti min 2. Ya, maka dapat berapa Dede? Minus 4. Ya, oke. Selanjutnya kita masukkan nilai ujung-ujung interval. Ujung intervalnya adalah min 4 adik-adik. Berarti saat X sama dengan min 4, maka Y sama dengan, ya masukkan ke nilai fungsinya, maka didapat min 4 pangkat 2 ditambah 2 kali min 4 dikurang 3. Maka jadinya 16 dikurang 8 dikurang 3. Ya, 16 kurang 8 dapat 8. 8 kurang 3 dapat 5. Nah, selanjutnya kita masukkan ujung interval dari X. Ya, ujung yang paling kanan adalah 2. X yang kanan adalah 2. X sama dengan 2, masukkan ke fungsi awal adik-adik ya, ke fungsi fx-nya, maka didapat 2 kuadrat ditambah 2 kali 2 dikurang 3. Ya, 2 kuadrat nilainya 4, 2 kali 2 nilainya 4. Ya, berarti ini hasilnya adalah 5. Nah, kita sudah punya nilai-nilai X, nilai-nilai Y begitu ya. Nah, nilai Y satunya itu sama dengan min 4. Nilai Y yang kedua hasilnya adalah 5 ya. Lalu Y yang ketiga hasilnya adalah 5 ya. Min 4 yang ini. Lalu 5 yang ini. 5-nya yang ini ya. Nah, paling kecil ini disebut dengan minimum. Sedangkan paling besar adalah yang ini ya. Kembar dia disebut dengan maksimum. Nah, dengan demikian range dari fungsinya adalah ini Y maksimumnya 5, yang paling kecil adalah min 4 ya. Nah, berarti range-nya adalah fx-nya di antara dari min 4 sampai dengan 5 ya. Mana jawabannya Adik? Dari min 4 sampai 5? Ya, yang ini Adik ya. Ya, jawabannya adalah yang B. Oke, selanjutnya nomor 29. Rumus fungsi kuadrat dari grafik fungsi atau parabola yang melalui titik 0,4, min 1, min 1, 1,5 adalah. Oke, fungsi kuadrat ini melalui 3 titik sembarang. Maka rumus yang paling cocok dipakai adalah Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Ya, lalu masukkan titik-titiknya Adik. Titik yang pertama adalah 0,4. Ya, oke, kita tulis di sini ya, 0,4. Itu artinya apa? Ganti X-nya dengan 0 dan ganti Y-nya dengan 4. Maka didapat 4 sama dengan A kali 0 kuadrat ditambah B kali 0 ditambah dengan C. Nah, 4 sama dengan C ya, yang ini hasilnya 0 ya, A kali 0, B kali 0. Maka didapat C sama dengan 4. Nah, titik yang kedua apa Adik? Min 1, min 1. Yuk. Min 1, min 1. Maka adik-adik ganti X-nya dengan min 1, Y-nya juga diganti dengan min 1. Yuk, masukkan ke sini adik-adik. Maka didapat min 1 sama dengan A kali min 1 pangkat 2 ditambah B kali min 1 ditambah dengan C. Min 1 sama dengan A dikurang B ditambah C. C-nya tadi udah kita hitung yaitu 4. Nah, 4 pindahkan ke ruas kiri, maka didapat ini min 5. Ya, A dikurang B. Oke, kita udah dapat sebuah persamaan. Lalu kita masukkan lagi titik yang terakhir, 1,5. Ya, masukkan lagi adik-adik ke fungsi yang ini. Ya, ke fungsi ini, maka dapat 5 sama dengan A kali X kuadrat. Ya, X-nya diganti 1. Ditambah B kali X. X-nya diganti 1. Ditambah C. Maka 5 sama dengan A ditambah B tambah C. C-nya diganti berapa Dedek? Iya, C-nya yang ini ya, 4. Nah, 4-nya pindah ke kiri bertemu dengan 5, maka hasilnya jadi 1 ya. Oke, A ditambah B. Nah, selanjutnya lakukan eliminasi substitusi untuk mendapatkan nilai A dan B. Ya, di situ A dikurang B, saya tulis di sini aja, A kurang B sama dengan min 5 ya, dari persamaan yang ini. A kurang B sama dengan min 5. Dari persamaan yang kedua, A tambah B sama dengan 1. Ya, kita tulis di sini,
A tambah B sama dengan 1. Nah, dengan menjumlahkan maka min B dengan B habis. Maka 2A sama dengan min 4. Jadi A-nya sama dengan min 4 dibagi 2 sama dengan min 2. Ya, masukkan A sama dengan min 2 ke salah satu persamaan. Kesini ada adik-adik ya. Berarti min 2 ditambah B sama dengan 1. Maka B-nya sama dengan 3. Ya, selanjutnya masukkan ke fungsi fx-nya, yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Ya, A-nya berapa adik-adik? Ya, A-nya yang ini ya, yaitu minus 2. Jadi minus 2x kuadrat ditambah bx. B-nya berapa adik-adik? Ya, ini B-nya adik-adik yaitu positif 3. Plus C. Nah, C-nya yang ini tadi, ya nilainya yaitu 4. Oke, berarti plus 4. Ya, jadi jawabannya seperti ini adik-adik. Mana dia? Min 2x kuadrat tambah 3x ditambah 4. Nah, ini dia. Oke. Fx sama dengan min 2x kuadrat ditambah 3x tambah 4. Maka jawabannya adalah yang B. Ya, soal selanjutnya nomor 30. Rumus fungsi kuadrat dari grafik fungsi parabola yang melalui titik-titik 0,3, min 2,0, dan 3,0 adalah. Ya, oke. Ini tidak harus digambar adik-adik ya. Ini saya gambar 0,3, lalu min 2,0. Ya, ini min 2,0. Terus 3,0 di sini. Nah, jadi grafiknya kira-kira begini bentuknya ya. Oke. Ya. Nah, ternyata grafik ini memotong sumbu-sumbu koordinat, sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita anggap ini X1, ini kita anggap X2. Ini berarti Y-nya, adik-adik. Sebut saja ini Y3 ya. Titik 1, titik 2, titik 3 ya. Titik 1 dan titik 2 memotong sumbu X di X1 dan X2. Titik yang ketiga memotong sumbu Y di Y sama dengan Y3 gitu ya. Maka rumus cepat yang boleh kita pakai adalah rumus cepatnya adalah Y sama dengan Y3 dibagi X1 kali X2 kalikan dengan X min X1 X min X2. Nah, gitu adik-adik. Nah, kapan rumus ini dipakai? Kalau diketahui titik-titik potong parabola dengan sumbu-sumbu koordinat, sumbu X dan sumbu Y. Ya, kita masukkan angka-angkanya adik-adik. Y3-nya berapa? Ya, 3. X1-nya berapa adik-adik? Ya, min 2. X2-nya berapa? Ya, 3. X dikurang X1. X1-nya adalah min 2. Maka ini jadi plus 2. X dikurang X2. X2-nya adalah 3. Ya, berarti ini 3-nya kita coret ya. Maka dapat min setengah ini. Oke, kita kalikan jadi berapa dede? X kali X, ya X kuadrat. Nah, lalu min 2, 2 dijumlahkan dengan min 3. Dapat min 1 ya. Ya, ini dijumlahkan aja cara cepatnya dede ya. Jumlahkan, maka dapat min 1. Artinya min 1X ya. Nah, terus yang terakhir kalikan aja ini dengan ini ya. 2 dikali min 3. Maka dapat min 6. Ya, kita sederhanakan maka dapat min setengah X kuadrat ditambah dengan setengah X ditambah dengan 3 ya. Dikalikan ada min setengah kali X kuadrat dapat min setengah X kuadrat. Min setengah kali min 1X dapat setengah X. Min setengah kali min 6 dapat plus 3 ya. Ada jawabannya Dede? Ya, yang mana dia? Yang C. Ya, betul yang C ya. Oke, yang C. Ini dia. Oke, selanjutnya kita bahas nomor 31. Titik potong antara fungsi fx sama dengan x kuadrat min 8x dan fungsi fx sama dengan x kuadrat min 6x ditambah 4 adalah. Ya, kita boleh menyelesaikannya dengan teknik seperti ini. Y sama dengan x kuadrat min 8x. Y yang kedua adalah x kuadrat min 6x ditambah 4. Nah, ini kita kurangi aja adik-adik. Maka 0 sama dengan x kuadratnya habis ya adik-adik ya. Ini min 2x dikurang 4. Nah, selanjutnya 2x pindah ke kanan jadi 2x min 4. Jadi x-nya sama dengan min 4 dibagi 2.
Ya, jadi X-nya sama dengan min 2. Nah, sudah terlihat jawabannya yaitu yang D adik-adik ya. Oke. Kita tidak wajib mencari nilai Y-nya. Seandainya ada dua buah nilai X yang kembar, maka kita bisa mencarinya dengan cara memasukkan X sama dengan min 2 ke salah satu persamaan ya. Boleh yang ini, boleh yang ini ya. Kita pakai yang pendek aja yaitu Y sama dengan X kuadrat min 8X ya. Kita pakai yang ini aja adik-adik. Nah, dimasukkan adik-adik min 2 pangkat 2 min 8 kali min 2. Maka didapat 4 ditambah 16. Jadi dapat 20 ya. Sehingga jawabannya adalah min 2,20. Oke. Jadi perpotongannya adalah min 2,20 ya. Seperti yang kita tebak tadi ya. Tentang fungsi kuadrat, semoga bermanfaat. Dan semoga adik-adik mengerjakan soal-soal PAS penilaian akhir semester dengan lancar. Saya doakan kalian mendapatkan nilai terbaik, nilai 100. Ya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini kepada teman-teman kalian. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.